belajar bersama dengan Pak Gatmoko. Pada kali ini kita belajar tentang wilayah Indonesia bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama kemarin kita belajar tentang kewilayahan dan letak Indonesia. Kali ini di bagian kedua ini kita belajar tentang potensi yang ada di Indonesia. Potensi di sini saya bagi dua, ada potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Kita melangkah untuk potensi sumber daya alam terlebih dahulu. Potensi sumber daya alam di Indonesia ada berbagai macam hal. Ada potensi kehutanan, ada potensi sumber daya alam tambang, ada potensi sumber daya alam kemaritiman, hingga sumber daya alam yang menyangkut flora dan fauna yang lain. Potensi sumber daya alam kehutanan di Indonesia dapat terlihat dari banyaknya jumlah hutan yang ada di wilayah negara kita. Hutan memiliki fungsi yang sangat beragam. Ada fungsi secara ekologis, ada fungsi yang secara ekonomis, dan ada juga fungsi secara pendidikan atau ilmu pengetahuan. Fungsi secara ekologis ini menyangkut tentang kehidupan makhluk hidup yang ada. Fungsi ini diantaranya hutan memiliki peran sebagai penyedia oksigen yang banyak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hutan juga sebagai reservoir atau penyimpan cadangan air yang juga dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Serta hutan juga dapat mencegah erosi serta banjir. Ini sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk yang lain. Selanjutnya ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi hutan. Hutan memiliki banyak hal yang dapat digunakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Hasil-hasil hutan yang tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa ada eksploitasi hutan. Ada pemanfaatan hutan sebagai wisata. Tentu para wisata yang berasal dari hutan ini akan dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Tetapi dengan tetap menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya pariwisata yang tidak merusak potensi hutan. Yang ketiga adalah fungsi dari pendidikan. Hutan merupakan tempat penelitian yang luar biasa bagi ilmu pengetahuan. Berbagai macam flora dan fauna dapat diteliti di sana. Hasil penelitian itulah yang kamu bisa lihat pada tayangan-tayangan yang ada di televisi, khususnya pada channel tentang Discovery atau tentang alam. Jenis hutan yang ada di Indonesia diantaranya ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau atau mangrove, sabana atau padang rumput yang diselingi beberapa pepohonan, serta stepa. Hutan hujan tropis ditandai dengan keanekaragaman tumbuhan yang ada. Hutan ini sering dikenal dengan hutan heterogen. Sedangkan hutan musim sering dikenal dengan hutan homogen karena biasanya dicirikan hanya ada satu jenis tumbuhan. Hutan musim ini di antaranya adalah hutan jati.
pada waktu musim-musim tertentu, khususnya musim kemarau, ada proses meranggas pada hutan ini karena tanaman jati pada musim kemarau melakukan proses meranggas untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada hutan mangrove atau bakau. Hutan mangrove ada pada dataran payau atau di tepi-tepi pantai. Sedangkan sabana ini banyak terdapat di Indonesia bagian tengah, khususnya daerah Nusa Tenggara. Dengan curah hujan yang tidak cukup tinggi, tapi dapat menumbuhkan padang rumput yang cukup baik bagi usaha peternakan. Potensi yang selanjutnya adalah potensi keragaman flora dan fauna. Indonesia memiliki 3 tipe flora dan fauna, yaitu tipe Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Pembagian ini dilakukan oleh 2 orang ahli di bidang flora dan fauna, yaitu Weber dan Wallace, sehingga keduanya membuat garis imajiner yang kita kenal dengan garis Weber dan garis Wallace. Flora fauna yang ada di bagian barat lebih memiliki ciri kesamaan dengan flora fauna yang ada di benua Asia, sehingga tipe fauna untuk Indonesia bagian barat dikenal dengan tipe Asiatis. Karakteristiknya ada mamalia besar seperti gajah. Gajah ditemukan di Indonesia di bagian barat, juga ada di Asia yang lain, meskipun terpisah lautan. Kesamaan ini tentu akan berhubungan erat dengan adanya dangkalan atau paparan Sunda yang telah kamu pelajari pada bagian pertama dulu, khususnya tentang letak geologis. Paparan atau dangkalan Sunda ini menyatukan antara kepulauan Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Kemudian ada tipe bagian tengah. Tipe bagian tengah ini merupakan hewan endemi atau hewan asli di Indonesia. Sebagai contoh, ada komodo yang merupakan hewan langka di dunia, hanya ada di Indonesia. Hewan-hewan endemi ini merupakan hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat yang lain, artinya hanya ada di tempat itu, endemik. Kemudian fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Fauna yang di Indonesia bagian timur ini dikenal dengan tipe Australis, karena hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian timur mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Keadaan ini tidak dapat dipisahkan dengan adanya paparan atau dangkalan sahul yang ada pada zaman es dahulu. Paparan ini menyatukan antara pulau Papua dengan benua Australia, sehingga tidak mengherankan di Papua juga ditemukan adanya hewan-hewan berkantung seperti kanguru. Nah, kita sudah belajar bersama tentang potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya hutan dan keragaman flora fauna. Perkaya, perbanyak literasimu. Pada link deskripsi sudah saya sertakan materi yang saya sampaikan pada tayangan ini dan dapat kalian unduh. Sebagai latihan, seperti biasa kamu bisa mengerjakan soal yang ada di samping saya. Tetap semangat, tetap sehat, jadilah generasi yang berkualitas tinggi. Sukses bersama kita.